Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya baik ya? Alhamdulillah, baik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong ketua kelasnya siapa? Ayo, kita tolong dipimpin doanya, ketua kelas. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pelajaran hari ini bisa tetap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk ketua kelasnya. Oke anak-anak, kita menyanyi dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Oh, ada yang tahu. Oke, kita bernyanyi dulu. Nanti suaranya yang keras ya. Ya, Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan semuanya. Ida, Ya Bu, Dea, saya Bu, Nurfi, saya Bu, Irma, ya Bu. Firman. ya Bu. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kesepakatannya bagaimana kalau di hari ini untuk pembelajaran, kalau ada yang mau bertanya, semuanya mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan, semuanya nantinya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya di kelas tidak ramai dan berebut untuk menjawab. Bagaimana? Sepakat? Setuju. Oke, jadi tidak ada yang berebut ya. Atau mendahului. Ditunggu sampai Ibu menunjuk siapa nanti yang boleh menjawab. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke. Anak-anak, apa yang kalian lakukan kalau kalian melihat sampah berserakan di dalam kelas? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Lutfi. Dibuang ke tempat sampah Bu. Dibuang ke tempat sampah. Oke, dia apa dia? Disapu. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Biasanya dibiarkan Bu. Biasanya dibiarkan berserakan. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, Firman. Saya ambil semuanya. Diambil semuanya terus diapakan setelah itu? Dibuat tempat sampah. Bagus, dibuat ke tempat sampah. Anak-anak, di sini tahu nggak akibatnya kalau misalkan sampah itu berserakan?
Biasanya kenapa? Kalau nanti sampah-sampahnya berserakan. Menyebabkan penyakit, banyak nyamuk. Banyak nyamuk, menyebabkan penyakit ya. Jadi bau kelasnya. Bau kelasnya, pas ini bau nggak? Enggak. Oh enggak, kelasnya nggak bau. Bersih ya? Bersih. Masya Allah. Terus ada lagi yang punya jawaban lain? Kelasnya kotor. Kelasnya kotor kalau sampahnya berserakan. Oke, ada yang punya jawaban lain? Sudah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Lalu kita akan belajar bagaimana cara melestarikan lingkungan dan cara membuang sampah yang baik sesuai dengan jenis sampahnya. Oke, sebelum masuki materi tentang sampah organik dan anorganik tadi yang seperti dijelaskan di awal, bisa kita tepuk semangat dulu, mau? Mau? Yang semangat yang kompak ya. Ya. Bab semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini ceria, semuanya hari ini semangat, hebat. Semoga sampai akhir nanti, sampai selesai pembelajaran, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai kesepakatan itu tadi. Oke, siap? Iya. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan yang seperti tadi dijelaskan banyaknya sampah dan di kelas, di sekolah. Nah, Ibu akan punya sebuah tayangan video, coba dilihat. Nah, sudah terlihat jelas? Ini coba dilihat dulu, ini adalah apa ya yang terlihat di jalanan ini? Tunggu. Sama. Sampah plastik. Sampah plastik. Terus coba dilihat lagi, ini ada Assalamualaikum, selamat siang. Pada Mas kembali lagi bersama saya Istighfarillah. Saat ini saya sedang berada di Jalan Gubernur Subarjo, Masih, Kota Banjarmasin. Saya berada di pinggir jalan menuju Pelabuhan Trisakti. Ini terdapat tumpukan sampah yang sangat banyak. Tumpukan sampah ini bukan hanya sampah-sampah plastik, tapi juga banyak sampah-sampah organik seperti sayur, kayu, buah-buahan yang sudah membusuk. Ada beberapa pengunjung yang mencari perbekas dari salah satu penjadi masukan Pak Amir. Kata dia, kadang ada yang ambil sampah ke sini tetapi tidak. Ya. Ini coba kalian lihat sampah-sampah di sini ini tidak hanya di sekolah, berarti sampah itu ada di mana-mana. Ini contohnya di mana sampahnya? Di pinggir jalan. Ya, Lutfi, coba di mana ini sampahnya? Di pinggir jalan tuh. Di pinggir jalan. Lutfi, ibu tanya, kalau sampahnya di pinggir jalan ini, kalian lewat itu, gimana perasaan kalian kalau melihat sampah seperti ini? Baunya tidak sedap. Baunya nggak sedap, benar. Terus ada lagi yang mau jawab? Apa? Bisa lewat. Nggak bisa lewat. Ini kalau dilihat mata, pas kalian naik motor, naik sepeda, ada sampah banyak di jalan. Apa ya kalian rasakan kalau melihat sampah seperti ini? Gimana dia? Kalau melihat banyak sampah seperti ini? Ganggu pandangan bu. Ya, betul. Tidak enak dipandang, bau. Terus, apakah kalian pernah menemukan tumpukan sampah ini di lingkungan kalian? Coba, apa ada? Oke, Mbak Yun. Ada bu, di dekatnya buang rumah bu. Ya. Jadi orang-orang biasanya buang sampah gitu bu. Termasuk ibunya Ayu juga membuang sampah di situ.
hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Jadi di sini yang adanya sampah itu yang buat siapa? Manusia, pintar. Musnah sampah yang ada adalah bau, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua. Nah, sampah itu dibagi dua, ada sampah organik sama sampah anorganik. Kalian pasti pernah lihat kok tong sampah itu ada banyak, pernah lihat? Nah, biasanya kalian lihat tong sampahnya ada banyak, di sekolah kita ada? Oke. Terus itu kenapa kok ada banyak? Itu bukan berarti kalau satu penuh, nanti satu lagi enggak. Itu sampahnya sudah dibedakan tempat sampahnya untuk anorganik dan organik. Sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah, Nah ini sampah organik itu ada yang mau baca angkat tangan? Ya Ayun. Sampah organik adalah sampah sisa yang masih banyak dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Betul. Sampah organik ini bisa dimanfaatkan. Kalau bahasa jelasnya itu dimanfaatkan, diuraikan lagi, itu dipakai lagi, itu berarti bisa digunakan lagi. Bukan berarti bisa dimakan lagi, tapi bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Nah ini ada gambar-gambar contoh sampah organik. Apa ini coba? Buah apel, pintar. Terus Wortel. sisa wortel, jeruk atau apa ini? Buah. Ya, ada seperti jeruk, seperti lemon. Terus ini potong sisa apel yang dimakan ya? Ini daun, kayu, biskuit, tulang ayam sama tulang ikan. Siapa yang biasanya suka makan tulang ayam? Apa suka makan ayam sama ikan? Tulangnya dibuang di mana? Dicampur sama sampah plastik. Iya. Karena belum tahu ya manfaatnya ya. Oke. Nah ini ada yang kedua sampah anorganik. Nah, bos, dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. manfaat sampah organik. Satu apa? Dibaca bersama-sama. Bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Oke. Untuk yang kedua, coba. Untuk tambahan pakan ternak. Oke. Yang pertama bisa digunakan untuk kompos atau pupuk. Nah, kompos atau pupuk ini untuk tanaman. Biasanya kalau menanam sampah-sampah ini bisa digunakan untuk tanaman. Jadi bermanfaat untuk tanaman. Dijadikan kompos. Untuk pakan ternak. Nah, biasanya kalau sisa-sisa daun-daunan, itu pakan ternak seperti kambing, sapi mau. Terus kulit pisang itu kambing ibu mau kulit pisang. Jadi sampah-sampah itu yang sampah organik seperti tadi sisa makanan, sayur, kemudian sisa buah itu bisa dimanfaatkan lagi. Ikan kerbau
Tapi sekarang ini sampah organik dan tertulis sampah ini tidak bisa. Oke, bisa. Oke, dan tadi sampah organik yang kedua ini adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak dipakai atau tidak bisa dimanfaatkan kembali. Seperti contohnya botol-botol ini. Nah, terus plastik. Kalau yang di rumah coba kalian menyebutkan sampah yang tidak bisa diuraikan atau yang termasuk jenis anorganik ini. Apa? Sampah apa? Kaleng minuman, Elvi, kaleng minuman, dia. botol kecap, 3, botol susu, botol susu bisa, Firman. Apa? Resek, oke. Nah itu botol-botol sama plastik itu tidak bisa diuraikan lagi, tidak bisa dijadikan kompos. Oke, dari penjelasan ibu tadi, coba apa pendapat kalian? Menurut kalian sampah organik dan sampah anorganik itu bagaimana perbedaannya? Coba apa ada yang bisa menyebutkan? ya Bu. Oke, Dira. Kalau sampah organik itu sampah yang dari bekas bahan makanan. Ya, terus? Kalau yang sampah anorganik itu dari benda-benda mati yang tidak terpakai. Oke, kata dia kalau sampah organik, sampah bekas makanan. Kalau sampah anorganik, sampah dari benda mati yang tidak bisa diuraikan lagi. Betul apa salah jawabannya? Dia? Tepuk tangan untuk dia. Berani menjawab. Oke, siapa lagi yang berani menjawab? Ayo. Sampah organik, sampah anorganik ini apa? Menurut kalian yang berani menjawab selain itu? Contohnya boleh. Bukan contohnya atau apa? Ibu. Oke, Ayun. Contohnya sampah organik itu buah apel. Buah apel, sisa buah apel. Oke. Ya, buah apel, tulang ikan, tulang ayam. Terus sampah anorganik tadi itu botol, ya. terus plastik. Plastik, oke. Jawaban dari Ayu kalau sampah organik tadi sisa buah apel, kemudian sisa sayur, tulang ikan. Kalau anorganik sampah plastik. Itu jawaban Ayu? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Anak hebat hari ini sudah paham materi ibu. Jadi ibu nanti akan meminta kalian untuk keluar ke lapangan. Nah, jelasnya di lapangan itu masih ada sampah-sampah yang berserakan. Nanti kalian keluar, kemudian mencari sampah, terserah bebas, tanpa bertanya dulu kepada ibu, bu ini sampah apa, bu ini sampah apa, tidak boleh ya. Nanti kalian langsung keluar, terus kalian mencari sampah, kalian masuk ke sini, nanti ibu menyediakan stok sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di situ nanti kalian coba ibu mau lihat bisa nggak ya membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Paham? Setelah keluar, setelah membedakan nanti baru ibu akan membagikan LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, paham? Paham Bu. Coba dicari lagi sampah-sampahnya yang masih berserakan. Ayo, lihat lagi bawahnya, ada nggak sampah yang berserakan? Ulangan ayo masuk kelas. Perhatikan, berbaris dulu di sini. Berbaris dulu. Dengarkan perintah ibu ya. Kalian sudah memegang sampah yang sudah kalian kumpulkan di sekitar kelas. Di depan kalian ada sampah berwarna biru. Itu merupakan sampah organik. Kemudian yang warna merah tua itu adalah sampah anorganik.
di bawah itu termasuk ke dalam sampah organik atau sampah anorganik. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Silakan antri satu-satu. Silakan dari pimpin dulu. Antri dulu ya. Yang sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Cuci tangan ya. Sudah semua? Oh iya. Kalau sudah silakan kembali ke kelas ya. Jangan berebut. Baik anak-anak, tadi kan sudah mendengar penjelasan tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Dapat dipahami? Bisa. Oke, mulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok botol. Ada Nurfi dan Irma. Kelompok plastik ada Ayun. Kelompok daun ada Firman. Silakan dicermati terlebih dahulu perintahnya seperti apa. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan dicermati terlebih dahulu, dibaca dengan seksama. Bu, ya, ini berarti kita menulis dari gambar ini atau yang kita lakukan tadi seperti itu tadi ya, masukin sampah tadi terus dalam sini. Ya, kalian kan tadi sudah melakukan pengamatan di luar. Apa yang hasil apa yang kalian amati tadi di luar, kemudian kalian amati gambar di sini dan kalian tuliskan di sini. Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima. Tadi ini dipotong dulu ya, Bu? Ya, ini dipotong satu persatu sesuai gambarnya, kemudian dikelompokkan mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah anorganik. Sekarang waktunya presentasi. Presentasinya sesuai urutan atau mau Ibu baca nih? Acak aja dulu. Baca, oke. Ibu pilih dari kelompok. Bu, ini perwakilan apa satu-satu? Perwakilan tahu bareng-bareng Bu. Bareng-bareng aja biar maju semuanya. Oke. Oke, Ibu pilihnya dari kelompok botol dulu ya. Ayo kelompok botol maju ke depan. Oke teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi kamu betul. Hasil diskusi dari kelompok botol yaitu berdasarkan observasi di lapangan kita menemukan nanti ada sampah botol, sampah plastik, terus daun, ada kaleng, kertas, dan sisa makanan. Nah ini termasuk ke dalam sampah organik. Dan untuk sampah anorganiknya tadi ada yang disebutkan itu botol, kaleng, kertas. Sampah-sampah itu kemudian dibuang ke tempat sampah yang sesuai dengan tulisannya seperti yang kita lakukan tadi. Oke, tepuk tangan buat temannya. Silakan dilihat Bu. Dapat nilai berapa Bu ini presentasi kita? Oh, dapat nilai 90. Yeay. Terima kasih Bu. Ayo selanjutnya kelompok daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok daun mau mempresentasikan
KPD memilah sampah. Yang termasuk sampah organik itu ada sisa roti, terus ada tulang ikan, ada sayuran, sisa apel, sisa semangka, sama sisa pizza. Untuk sampah anorganiknya itu ada sampah botol, kaleng, plastik, botol plastik, ini sedotan, dan plastiknya jajan. Oke, ini dapat nilai 100 ya, tepuk tangan. Nah, karena kalian semua sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sekarang ibu membahas sedikit ya tentang KPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini contoh KPD-nya ya benar semua. Contoh sampah organik yaitu tulang ikan, sisa buah apel, sayuran, itu termasuk organik karena berasal dari manusia. Yang sampah anorganik itu ada plastik. Tadi kan kita sudah mengerjakan KPD sama mempresentasikannya. Mari kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, pada hari ini kita sudah mempelajari apa saja. Sampah organik, Terus apa lagi? Bukan lagi, Manfaatnya, Nah, terus apa lagi? contoh-contoh sampahnya, Ya. memilah sampah organik dan anorganik. Iya, betul. Berarti yang kita pelajari tadi itu adalah pengertian sampah organik dan anorganik, contohnya dan cara memilahnya. Tolong ya. Nah, kita kan sudah mempelajari yang namanya sampah organik dan anorganik. Nah, sebaiknya kalau kita sudah mempelajari itu kita harus bisa menerapkan cara memilah sampah di lingkungan. Mengapa? Kalau kita misalnya bisa memilah sampah di lingkungan dan kita kalau ada sampah yang berserakan, nanti lingkungannya bisa bersih, badannya juga sehat, tidak ada yang namanya penyakit. Paham? Sampai di sini masih ada yang belum mengerti? Yo, nah, menurut kamu bagaimana perasaan hari ini setelah mempelajari tentang sampah? Senang apa tidak? Ayo. Karena kita bisa memilah sampah sendiri, memasukkan ke tempat sampah sesuai jenisnya. Jadi kita tahu. Terus, ayo Firma, gimana? Senang Pak karena tadi ambil sampah jadi tahu sampah organik yang mana, sampah anorganik yang mana. Terus, ayo. senang Pak, karena tadi saya nempel-nempel. Nempel-nempel gimana? Nempel-nempel itu gambar sampahnya. Jadi tahu sampah organiknya gimana, sampah anorganiknya itu contohnya apa saja. Senang Pak, karena bisa tahu manfaatnya. Dari sampah selain bisa membuat lingkungan bersih, juga bisa dibuat kompos, dibuat pakan ternak seperti itu. Bagus, tepuk tangan untuk presiden. Untuk tugas hari Selasa minggu depan, kalian membawa sampah plastik yang berasal dari sampah rumah tangga. Tahu apa saja itu? Bungkus mie. Ya, bungkus mie, terus bungkus ciki-ciki setelah kalian makan. Terus apa lagi? Bungkusnya jas jus. Bungkusnya jas jus. Terus, Es krim, Bu. ya, terus bungkus roti. Terus apa lagi? Kresek. Ya, pinter. Kalau plastiknya itu berair ataupun berminyak, kalian wajib mencuci dulu ya. Jadi di rumah dicuci dulu, kemudian dikeringkan, dibawa ke sekolah dalam posisi sudah bersih. Pintar. Dan jangan lupa
membawa botol aqua yang berukuran 1.500. Sudah paham? Sudah ya? Bawa berapa Bu plastiknya? Plastiknya kalian bawa 1 kilo dulu ya. 1 kilo ya, karena kita akan membuat ekobrik ya. Untuk penjelasan ekobrik akan Ibu sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.